Shalom. Damai di hati. Selamat pagi semua. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas kita di rumah sakit ini, baiklah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian. Tuhan selalu menolong kita. Haleluya.
kami percaya sepanjang hari ini hidup kami berlimpah oleh berkat Tuhan. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila apa yang kami kerjakan hari ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan, semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar apa isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami semua Tuhan, untuk kami boleh mendengar apa yang Tuhan sampaikan buat kami. Mari Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Luar biasa, pagi hari ini kita boleh ada untuk mendengar firman Tuhan. Tema renungan pagi ini, tema besarnya adalah mengambil tanggung jawab. Tema kecilnya adalah memilih yang tepat. Di sini saya akan menyampaikan memilih apa yang Tuhan pilih. Kalau hanya sekedar memilih mungkin gampang ya Bapak Ibu. Ya waktu kecil ini, kamu mau beli baju yang mana? Aku mau ini, aku mau itu ya. Kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali pilihan yang harus kita ambil. Waktu anak-anak kecil ini ya, anak-anak kecil, kita mau memilih mengajarkan anak-anak kita itu jujur atau bohong ya. Sudah beranjak remaja ya, mau milih sekolah nih ya, mau sekolah mana? Oh kalau sekolah A begini, sekolah B begitu ya. Beranjak dewasa lagi ya, oh sudah bekerja, oh saya harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan saya, dengan pendidikan saya harus digaji sekian, saya harus begini, saya harus begitu. Kalau di perusahaan A begini tapi gajinya begitu, saya di perusahaan B begini tapi gajinya begitu. Banyak hal pilihan yang ada di dalam hidup kita, bahkan yang usia-usia menikah nih ya, harus memilih. Saya harus memilih pasangan hidup saya yang seperti apa. Kalau hanya sekedar memilih, gampang, aku harus cari yang ganteng, aku harus cari yang kaya, saya harus cari yang berpendidikan lebih dari saya. Kalau saya S2 harus cari S3, S4 atau apa. Ya. Tetapi di sini Bapak Ibu kita diajarkan untuk memilih apa yang Tuhan pilih. Gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Gampang, kayaknya gampang. Tapi ini yang menjadi tugas kita, memilih apa yang Tuhan pilih. Kita mau lihat di Kejadian 13 itu cerita sekolah minggu. Waktu saya sekolah minggu saya diceritakan ini tentang Abram dan Lot. Ya. Abram dulu waktu Abram ini masih namanya Abram, dia punya keponakan namanya Lot. Ya. Lot ini orang tuanya sudah meninggal dari kecil, jadi Lot ini dirawat oleh Abraham. Sampai Lot ini dewasa, sampai dia besar, kemudian juga dikasih harta dari pamannya ini, Abraham ini, dikasih ternak yang banyak. Ya, Tuhan memberkati Abraham sehingga Abraham ini ternaknya banyak, Lot pun juga ternaknya banyak. Di situ karena ternaknya banyak, otomatis gembalanya juga banyak. Ya, kerjanya dua lah. Waktu menggembalakan, gembalanya Abraham dan gembalanya Lot ini itu berselisih tentang makanannya ternak mereka. Akhirnya di situ Abraham memberikan pilihan untuk si Lot. Dia mau memisahkan diri ben ora tukaran gitu ya. Wes kamu urusi ternakmu, aku urusi ternakku, biar tidak tukaran. Kita berpisah saja. Ya. Di ayat yang ke-9 mungkin bisa dibukakan. Ayat 9 dan 10 kita mau baca sama-sama, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan,
Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, ini Bapak Ibu, Abraham itu apik banget ya. Dia punya ponakan, benora tukaran. Wes, yuk kamu pilih mana? Abraham ini luar biasa. Dia sebagai orang tua tidak ngomong, wes gini wae lah. Aku neng ini, sing sana loh, kelihatan rumputnya bagus, airnya banyak. Kamu di sana ya? Enggak. Abraham ini memberikan pilihan dulu kepada Lot. Ya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu dariku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Artinya Abraham ini nerimo. Ya. Setiap pilihan yang kita ambil selalu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Itu akan berdampak di hari-hari ke depan. Pilihan yang kita ambil saat ini berdampak di masa depan kita. Pilihan yang kita ambil saat ini berdampak bagi masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu, di ayat 10 lalu Lot melayangkan pandangnya. Dilihatnya lah lembah Yordan yang mungkin subur, tanahnya bagus, rumputnya hijau, airnya banyak. Mungkin menurut orang dunia, wah ini tak dirikan pabrik air minum, wah top. Nah, di situ tapi dikatakan hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Artinya pilihan Lot itu memilih lembah Yordan. Dan ketika salah enggak Lot ini memilih lembah Yordan? Menurut pandangan Lot tidak salah, karena dia melihat menurut matanya, oh sana bagus, otomatis nanti hidupku akan makmur. Di sana goni enak, strategis nih, aku buka toko di sini, strategis nanti banyak konsumen begini, banyak orang beli, begitu. Itu menurut pandangannya Lot. Akhirnya dia memilih, dan akhirnya keputusan yang diambil Lot ini berdampak. Dampaknya apa? Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Lot memilih menurut pandangannya sendiri. Oke, wes gini om. Nah ini sama Abraham nih. Gini om, aku tak yang di sana ya om. Dah om di sana. Om tadi kan bilang kalau aku ke sana, om yang ke sana. Harusnya Lot ini kudune duwe unggah-ungguh ya. Dia anak muda, diopeni wiwit cilik, kemudian dia diberi kekayaan juga oleh Abraham. Harusnya ketika Abraham itu memberikan pilihan kepada Lot, nek Lot ini punya hati, harusnya wis gini wae om dulu yang pilih. Om mau pilih yang mana? Kalau nanti om pilih yang ke sana, tak ke situ. Harusnya nggak begitu. Tapi Lot enggak. Karena Lot, wah wis dikasih pilihan yang gampang ini ya, pilihannya gampang. Wis Lot, pilih nanti, otomatis pilih yang bagus. Nah, di situ kenapa Lot ini memilih yang sana? Karena dia hanya melihat apa yang dia lihat. 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam mengambil keputusan. Apakah Lot salah mengambil keputusan? Ya nanti kita lihat di sini. Yang pertama, hal yang saat mengambil keputusan itu jangan memilih atau memutuskan atas dasar emosi. Emosi itu jangan dipikirkan hanya karena marah gitu ya. Emosi itu ya kecewa, ya sakit hati, ya gemes, ya marah. Saat kita ambil keputusan saat marah atau emosi, hasilnya pasti tidak baik, karena keputusan yang diambil saat emosi itu adalah keputusan yang singkat, cepat, tanpa pikir panjang. Mau dia begini begitu. Di Alkitab juga diceritakan banyak tokoh yang mengambil keputusan saat emosi. Ya, kita lihat Saul. Saul itu
yang membakar ukupan itu harusnya imam. Imam Samuel itu ditunggu-tunggu tuh udah datang-datang. Iki piye ini selak perang gitu kan? Selak perang ini kok nggak segera membakar ukupan? Ditunggu-tunggu udah datang-datang, mungkin kecewa, mungkin jengkel. Saul ini akhirnya membakar ukupan sendiri. Dan ternyata itu dianggap jahat di mata Tuhan. Karena apa? Tugas membakar ukupan adalah tugasnya imam. Padahal sebentar lagi itu imam Samuel datang dan dia bilang, loh, kamu kok begini? Lah kamu sih, mungkin waktu itu bilangnya gini, lah imam sih tidak datang-datang, piye selak gini, selak gitu, ya sih Saul. Nah, Saul ini mengambil keputusan saat emosi. Dan akhirnya apa? Harusnya Saul yang dulu Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, sampai keturunannya, karena mengambil keputusan yang emosi, Saul ini kerajaannya hancur. Juga waktu Musa, kemudian ini rakyat Israel ini bersungut-sungut terus, ya aku udah mau kasih makan enak di Mesir, makan enak begini begitu, ini tidak ada air, terus digitukan, didesak terus. Akhirnya apa? Samuel, itu kan harusnya dia pukul batu karang itu sekali saja dia sudah keluar air. Saking jengkelnya dipukul 2 kali. Yang harusnya Musa itu bisa sampai ke tanah perjanjian, karena dia mengambil keputusan yang emosi, dampaknya adalah dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti suatu saat kita diberi kesempatan untuk memilih atau memutuskan, ingat, jangan pas emosi. Wah, suami istri tukaran, cepet, sudah cerai, Mbak. Sudah, proses cerai. Akhirnya apa? Dampaknya pasti tidak baik, baik untuk dirinya sendiri, untuk pasangannya, bahkan untuk anaknya. Bapak Ibu, hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan adalah memilih karena hati yang percaya, bukan karena sekedar melihat. Ya, ini Bapak Ibu yang kita lihat di ayat 10 tadi, Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Dia hanya melihat sesaat, wow, nek orang waktu pacaran mau memilih pasangan hidup, wow, cantik, wow, ganteng, wow, tanjir, ini yang aku pilih. Dia belum memahami dulu isi hatinya. Wah, ternyata bareng jadi bojone, wah, pelit. Ketika jadi pasangannya, wah, ternyata ngomel terus. Ternyata jalukan gajian uang kayak mana? Ini apa? Ini saya harus ngatur. Itu dari apa? Pandangan tok. Jadi Bapak Ibu, Lot hanya melihat lembah Yordan yang penuh air, yang subur. Iki nek tak dirikan pabrik mata air mesti laris. Pilihan yang kita ambil mencerminkan nilai yang kita ambil. Kalau kita hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, itu menguntungkan aku. Wis ora urusan mbek wong liya, sing penting aku untung. Bapak Ibu, kalau kita ambil keputusan, ayo kita juga memikirkan apa yang kita putuskan itu berdampak enggak bagi orang lain. Lot hanya melihat tanpa tanya Tuhan. Mungkin waktu itu kalau Lot itu tanya Tuhan, Tuhan, aku dikongkon milih loh sama Engkau. Kalau aku milih Yordan, lembah Yordan gimana Tuhan? Mungkin kalau Lot saat itu tanya, pasti Tuhan akan jawab, ojo Lot, ning kono itu banyak orang jahat, banyak orang yang wah luar biasa. Sesuk itu metak bumi hanguskan. Karena Lot ini tidak tanya, makanya dia tidak tahu isi hatinya Tuhan. Tapi si Abraham
yo wis lah, dia orang nerimo kan. Yo wis kalau kamu ke sana, oke aku ke sini. Abraham ini menduduki di seberang sana, di Hebron. Ya. Itu di situ dia tenang. Karena apa? Dia memegang janjinya Tuhan. Di ayat 15 dan 16 Tuhan berjanji kepada Abraham, seluruh negeri yang dilihat akan diberikannya kepadamu dan keturunanmu. Jadi waktu itu lihatlah ke kanan dan ke kiri, lihatlah ke depan. Seluruh yang kau lihat ini akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Itu yang dia pegang. Kemudian di Abraham itu kan sampai tua tidak punya anak. Keturunanmu akan menjadi seperti debu. Nah, ini yang Abraham pegang. Jadi Bapak Ibu, kalau mau ambil keputusan, yuk sempatkan dulu berdoa, Tuhan, aku harus bagaimana? Kalau aku memutuskan seperti ini, gimana Tuhan? Pasti Tuhan akan jawab. Yang ketiga, apa yang kita perlu perhatikan dalam memilih atau memberikan keputusan adalah memilih pilihan yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Nah ini, kok bisa memilih itu yang dekat dengan Tuhan? Ya banyak hanya kalau orang di luar sana, di luar sana, orang bekerja tidak jujur banyak. Yang penting aku untung. Dia artinya, wah gini, Bu, ini harganya berapa nih? Saya sok pergi ke pasar gitu kan, bukan sok sering ke pasar untuk belanja. Iki harganya 30.000, anak Bu kok 20 toh Bu, wah kadang hanya tuh separuh nih 15 ya Bu. Wah, 30.000 rugi ya. Nah, rugi kenapa dijual? Nah itu dari omongannya loh. Dari omongannya. Akhirnya saya beli 30.000. 30, oh ya wis lah, memberkati gitu ya. Tapi mungkin dampaknya ke penjual ini adalah mungkin ya. Akhirnya tidak laku lagi karena mau jutu kuning ngono larang. Apa? Dia tidak dekat dengan Tuhan. Keputusan yang dia ambil untuk menjual tadi tidak membuat dia dekat dengan Tuhan. Wong bohong kan nggak mungkin dekat dengan Tuhan, karena orang yang dekat dengan Tuhan itu nggak mungkin bohong. Kadang kita dihadapkan ini tadi kasus ceritanya Lot dan Abraham ini, dia harus memutuskan berpisah, benrak tukaran tadi ya. Dari kita berpisah itu, kita kadang keluar dari zona nyaman itu akan terlihat kualitas hidup kita yang sebenarnya. Suami istri, pasangan suami istri, kalau dia jauh dari pasangannya, dia akan terlihat dia orang dekat dengan Tuhan apa enggak. Kalau dia dekat dengan Tuhan, pastinya dia tidak akan melirik cewek lain, cowok lain gitu ya. Itu kalau dia orang dekat dengan Tuhan. Kalau dia orang dekat dengan Tuhan, dia akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah ini, saya ini bawahan ya, saya anak buah bos. Ada bos atau tidak ada bos, harus mengerjakan sesuai. Nah banyak sekali di luar sana. Nek orang bos baik-baik, tapi nek orang bos salah, sebenarnya bosnya kamu mumpung tak perlu, mumpung tak tahu. Artinya, ketika kita ambil keputusan yang tidak membawa kita dekat dengan Tuhan, pasti ujung-ujungnya tidak baik. Contohnya siapa? Lot. Mungkin Lot ini awalnya dia sudah gampangin pilihan, mungkin emosi, ya usah, terus daripada kita tukaran, sudah aku tak pilih yang di Yordan. Dan di situ Lot itu tidak membangun mezbah di sana. Tandanya apa? Kalau dia membangun mezbah, otomatis orang Sodom dan Gomora itu tidak akan sejahat sehingga di bumi hanguskan. Tetapi Lot sampai Sodom dan Gomora di bumi hanguskan karena di sana orang tidak dekat dengan Tuhan. Beda dengan Abraham. Abraham dia tinggal di Hebron, di bawah pohon tarbasin ya,
Tabatim ya. Dia di situ kemudian mendirikan misbah. Ini hal utama. Ketika kita mengambil keputusan, Tuhan harus ada di sana. Lot ini apakah salah dalam memilih? Tidak. Dia memilihnya dengan dua dimensi luar biasa ya. Dimensi apa? Berpikir dan merencanakan. Oh, pikirannya kalau di sana baik, di sana subur, pastinya dia merencanakan, oh besok itu aku akan mendirikan begini, besok akan begitu, begini. Tapi lebih hebat lagi Abraham. Dia memutuskan dengan tiga dimensi. Dia berpikir, dia merencanakan, dan dia melibatkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, luar biasa pagi hari ini ketika kita dihadapkan dengan pilihan. Tema kita saat ini adalah memilih yang tepat. Bukan hanya sekedar tepat menurut hidup kita, tetapi tepat seperti pilihan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari Lot dan Abraham. Sekarang kita juga, saya akan menawarkan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pilih seperti Abraham atau memilih seperti Lot? Yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Tidak perlu saya mau Abraham, saya mau Lot. Yang tahu Bapak Ibu. Karena apa? Ketika Ibu memutuskan, baik itu di keluarga, baik itu di pekerjaan, baik itu di masyarakat, dampaknya di hari-hari ke depan, di masa depan kita. Mari kita terus andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami terus dekat dengan Engkau Tuhan. Bahkan ketika kami harus mengambil keputusan, kami juga harus melibatkan Engkau. Biarlah keputusan yang kami ambil saat ini Tuhan adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sudah setia dalam hidup kami, kami juga memutuskan setia kepada-Mu sampai akhir Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Karena Tuhan sedang setia dalam hidup kita. Sembah Dia. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Keputusan kita saat ini untuk menyembah dan memuji Dia adalah keputusan yang tepat karena Dia sudah setia dalam hidup kami. Haleluya, Yesus. Tuhan selalu menolongku.
bersyukur karena Tuhan sudah setia buat saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun. Kami berdoa buat Ibu Budi Sulistianingsih, Ibu Evita Sari, Bapak Daniel Rudi yang kemarin berulang tahun, dan hari ini Tuhan Saudari Titi Wahyu yang saat ini juga berulang tahun. Kami percaya di tahun-tahun kemarin Tuhan sudah setia, dan janji Tuhan akan terjadi kepada teman-teman kami ini Tuhan. Mereka akan merasakan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kami percaya kesehatan, sukacita, damai sejahtera turun atas teman-teman kami. Berkat melimpah, berkati setiap keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya, pekerjaannya, kesehatannya, dan apapun yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu atas teman-teman kami. Dan saat ini kami menyerahkan saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa buat saudara Nandang, putra dari Ibu Wigati yang saat ini terbaring sakit. Engkau Allah yang mengasihi Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan sudah kerjakan kesembuhan bagi anak Anda. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan sudah terjadi. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini yang luar biasa dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu terus bekerja, sehingga apa yang Tuhan bicara saat pagi hari ini terus merema dalam hidup kami, boleh kami lakukan setiap hari, sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil bukan hanya benar di mata kami, tetapi benar di mata-Mu. Keputusan kami tidak salah, karena kami terus mengandalkan Engkau dengan setiap keputusan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan pekerjaan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama kami